Jejak Tokoh. Subscribe, klik tombol lonceng, dan jangan lupa share untuk berbagi pengetahuan dan informasi sejarah. Kali ini, kita bahas tokoh yang gak kalah penting, yaitu Ki Hajar Dewantara. Tidak ada pendidikan untuk rakyat biasa. Namun ada satu tokoh yang berani melawan sistem itu. Ia memperjuangkan pendidikan untuk semua orang. Dialah Ki Hajar Dewantara, tokoh yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Bagaimana kisah perjuangannya? Mari kita telusuri jejak tokoh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei tahun 1889 di Yogyakarta. Nama aslinya adalah Raden Maswardi Surjaningrat. Ia berasal dari keluarga bangsawan Keraton Yogyakarta. Sebagai anak bangsawan, ia sebenarnya memiliki banyak keistimewaan, termasuk kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih baik dibanding rakyat biasa. Ia bersekolah di Europese Lagere School, yaitu sekolah Belanda. Kemudian ia melanjutkan pendidikan di STOVA, Sekolah Kedokteran di Batavia. Namun karena kondisi kesehatan dan keterbatasan biaya, ia tidak menyelesaikan pendidikannya di sana. Meski begitu, pengalaman sekolah di lingkungan Belanda membuatnya memahami satu hal penting, bahwa pendidikan di masa penjajahan hanya diberikan kepada kalangan tertentu, terutama orang Eropa dan bangsawan. Sementara rakyat biasa hampir tidak memiliki kesempatan untuk belajar. Hal inilah yang kemudian membentuk pemikirannya tentang pentingnya pendidikan yang merata bagi semua orang. Setelah meninggalkan sekolah kedokteran, Swardi Surjaningrat memilih bekerja sebagai jurnalis. Ia menulis di berbagai surat kabar seperti Setelah meninggalkan sekolah kedokteran, Swardi Surjaningrat memilih bekerja sebagai jurnalis. Ia menulis di berbagai surat kabar seperti Als ik in Nederlander was, yang berarti seandainya aku seorang Belanda. Tulisan ini dibuat pada tahun ke-1913. Dalam tulisan tersebut, ia mengkritik rencana pemerintah Belanda yang ingin merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Perancis di tanah jajahan Indonesia. Menurutnya, sangat tidak pantas jika rakyat Indonesia yang masih dijajah justru diminta ikut merayakan kemerdekaan bangsa penjajah. Tulisan ini membuat pemerintah Belanda sangat marah. Akibatnya, Swardi Surjaningrat ditangkap dan diasingkan. Pada tahun 1913, Swardi Surjaningrat diasingkan ke Belanda. Namun pengasingan ini justru menjadi titik penting dalam kehidupannya. Selama berada di Belanda, ia banyak mempelajari berbagai konsep pendidikan modern. Ia belajar tentang sistem pendidikan yang lebih manusiawi dan merdeka. Di sana pula ia mulai merumuskan gagasan tentang pendidikan yang harus membebaskan manusia, bukan sekadar mengajarkan pengetahuan. Pengalaman ini kelak menjadi dasar dari sistem pendidikan yang akan ia bangun di Indonesia. Setelah kembali ke Indonesia pada tahun 1919, Swardi Surjaningrat semakin yakin bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa. Pada tahun 1922, ia mendirikan sekolah bernama Perguruan Taman Siswa. Sekolah ini didirikan di Yogyakarta. Berbeda dengan sekolah Belanda yang hanya untuk kalangan tertentu, Taman Siswa terbuka bagi semua rakyat Indonesia. Tujuan Taman Siswa adalah memberikan pendidikan yang merdeka, nasional, menghargai budaya Indonesia. Dalam sistem pendidikan Taman Siswa, guru bukan hanya pengajar, tetapi juga pembimbing. Disinilah lahir filosofi pendidikan terkenal dari Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sang tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Artinya, di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Semboyan ini masih digunakan dalam dunia pendidikan Indonesia hingga saat ini. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Ki Hajar Dewantara dipercaya menjadi Menteri Pendidikan pertama Indonesia. Ia terus berjuang memperbaiki sistem pendidikan nasional.
Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap anak Indonesia memiliki kesempatan untuk belajar. Berkat perjuangannya, pendidikan mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari pembangunan bangsa. Ki Hajar Dewantara wafat pada 26 April tahun 1959 di Yogyakarta. Namun pemikiran dan perjuangannya tetap hidup hingga sekarang. Sebagai penghormatan atas jasanya, pemerintah Indonesia menetapkan 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional. Tanggal ini dipilih karena merupakan hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Ia juga dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita bahwa pendidikan adalah hak setiap manusia. Tanpa perjuangannya, mungkin pendidikan di Indonesia tidak akan seperti sekarang. Ia bukan hanya seorang guru, tetapi juga seorang pejuang bagi masa depan bangsa. Itulah kisah perjalanan Ki Hajar Dewantara. Jika kamu suka video sejarah seperti ini, jangan lupa subscribe Jejak Tokoh, dan tulis di komentar tokoh siapa yang ingin kamu ketahui kisahnya selanjutnya.